Hai, hari ini aku mau ngebahas sebuah kasus yang datangnya dari pasangan suami istri, seorang dokter, dan mereka adalah Dr. Muhammad Samji dan Dr. Elana Frik Samji. Mereka berdua di mata rekan-rekannya itu dikenal sebagai pasangan yang cocok banget, harmonis banget. Mereka berdua sama-sama sukses di karir dan juga di keluarga mereka, karena kan mereka punya 3 anak dan mereka ini nggak pernah lupa untuk quality time bareng sama pasangan mereka ataupun sama anak-anak mereka. Tapi ternyata di dalam keluarga tersebut terjadi aksi KDRT yang kemudian ngebuat salah satu dari pasangan itu meninggal. Dan untuk kalian yang nggak suka dengan bertele-tele, yang ininya runut banget, yang ininya tuh rinci banget, aku ini di sini, aku gambelangin di sini. Jadi pelakunya adalah Dr. Muhammad Samji yang kemudian dia melakukan KDRT terhadap istrinya, yaitu Dr. Elana Samji. Dan setelah mereka menikah selama 12 tahun, Dr. Muhammad Samji membunuh Dr. Elana Samji. Jadi gitu. Ini terlalu singkat atau gimana sih? Pokoknya gitulah ya. Kalian yang gak suka yang ini, yang rinci-rinci, yang kemarin bilangnya bertele-tele. Nah, ini aku kasih yang gak bertele-tele. Dan untuk kalian yang masih bertahan sampai di detik ini, kita akan mulai dari kisah hubungannya Dr. Muhammad Samji dengan Dr. Elana Samji. Dan nantinya sampai menit-menit terakhir, ini aku mau ngebahas tentang gimana toksiknya hubungan mereka, dan pembunuhannya nanti ada di ending. Jadi kalau kalian mau tahu gimana ending atau gimana pembunuhan yang dilakukan sama Dr. Muhammad Samji, kalian bisa langsung skip ke bagian ending aja, karena dari menit ini aku akan ngebahas tentang perjalanan hubungan toksik mereka. Lahir pada 17 Agustus 1976 dengan nama Elana Christine Frik, Dr. Elana adalah anak dari pasangan Joe dan Anna Frik. Elana punya 1 orang kakak perempuan, yaitu Caroline, dan keluarga mereka tinggal di Windsor, Kanada. Selama bersekolah, Elana ini dikenal sebagai seorang siswa atau seorang gadis yang baik, yang humoris dan ambisius. Dan selama bersekolah, Elana ini juga unggul di mata pelajaran sains, juga matematika, dan disitulah dia kemudian bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Setelah lulus SMA, Elana kuliah di Universitas Windsor, Ontario, Kanada, yang kemudian dia melanjutkan kuliahnya di Universitas Ottawa tahun 1999. Pertemuan antara Elana dengan Muhammad sendiri terjadi pada tahun 2003 di Rumah Sakit Ottawa, dan waktu itu Elana ini kayak lagi magang, praktek, atau kayak koas gitu. Aku nggak ngerti bahasanya. Pokoknya dia lagi ada di Rumah Sakit Ottawa, tapi posisinya dia tuh belum lulus kuliah gitu. Nah, kemudian dia lagi ada di ruang istirahat Rumah Sakit Ottawa dan dia lagi main biliar. Dari ruangan berbeda, ada Dr. Muhammad dari residen bedah syaraf yang lihat Elana, dan waktu ada perawat yang lewat, yang sebelumnya habis dari ruang istirahat dan kemudian lewat di depannya, diberhentiin sama Muhammad ini dan ditanya, itu siapa? Nunjuk ke Elana. Dan kemudian perawat itu bilang kalau orang yang dimaksud sama Muhammad adalah Elana Frik. Dan Muhammad sendiri, atau Dr. Muhammad, dia adalah anak dari seorang ahli bedah toraks terkenal, yaitu Dr. Farid Samji. Sementara ibunya Muhammad adalah seorang psikiater. Jadi Muhammad ini datang dari keluarga yang basicnya adalah seorang dokter atau seorang tenaga kesehatan, seorang tenaga medis kayak gitu. Dan dibandingkan dengan rekan-rekannya, Muhammad ini adalah salah satu dokter yang paling terkenal waktu itu, karena kan orang tuanya adalah dokter-dokter yang terkenal. Nah, selain itu dia juga terkenal di antara rekan-rekannya karena dia adalah lulusan dari Ashbury College dan juga lulusan Yale University. Dan meskipun dirinya ini terkenal banget dibandingin sama rekan-rekannya yang lain, tapi Muhammad dikenal sebagai sosok pria yang pendiam, pemalu, kurus, dan canggung. Kemudian setelah dia tahu kalau orang yang dimaksud namanya adalah Elana, Muhammad ini kemudian datang ke ruang istirahat. Dia main biliar sama Elana. Dan setelahnya Muhammad ajak Elana untuk minum bareng dan Elana setuju. Nah, di situ dari Muhammad ini ngajak Elana keluar pertama kali pun, si Elana ini udah seneng banget. Dia udah tiba-tiba langsung cinta gitu loh. Itu tuh kayak cinta pada pandangan pertama gitu yang Elana rasain waktu itu ke Muhammad. Lagian Muhammad itu kan backgroundnya tuh kan gede. Backgroundnya dia tuh kan bagus, dan cewek mana coba yang nolak gitu kan. Dan itu yang dirasain sama Elana. Dia nggak nolak sama sekali ajakannya Muhammad.
Dan sebenarnya dari awal ini pun Muhammad itu udah kelihatan gelagat nggak baiknya buat si Elana. Karena setelah mereka minum bareng, Muhammad justru bilang sama Elana kalau kamu mau nggak kenalan sama temanku. Coba kok bisa ada cowok yang ngajak cewek keluar bareng, tapi setelahnya si cowok bilang sama si cewek kalau kamu mau nggak kenalan sama temanku. Dan entah gimana hubungan mereka ini kemudian berkembang menjadi hubungan romantis. Mereka ini kemudian pacaran, dan menurut teman-temannya Elana ini kelihatan banget cintanya sama Muhammad. Sementara di sisinya Muhammad, dia tuh kayak biasa aja gitu sama Elana. Dan Elana kemudian panggil Muhammad bukan Muhammad tapi Mo. Waktu Elana ditanya sama teman-temannya, kamu kenapa sih kok bisa suka sama si Muhammad, padahal Muhammad tuh kelihatannya tuh biasa aja gitu sama kamu. Dan Elana bilang kalau dia suka sama Muhammad karena Muhammad itu pintar, dan Muhammad itu juga berambisi seperti dirinya, juga karena background keluarga Muhammad serta Muhammad yang adalah seorang lulusan Yale. Dan beda sama Elana yang sering ceritain Muhammad ke teman-temannya, Muhammad ini justru nggak pernah ceritain Elana atau ceritain tentang hubungan mereka ke teman-temannya. Dan menurut teman-teman Muhammad pada saat itu, Muhammad itu nggak terlalu tertarik sama Elana. Dia kayak biasa aja gitu loh sama Elana. Dan bahkan menurut teman-temannya Muhammad, si Muhammad ini juga ngelihat cewek lain di belakangnya Elana, tapi nggak tahu sejauh mana. Maksudnya ngelihatnya tuh apakah sampai ke selingkuh atau cuma sekedar pandang-pandangan atau cuma sekedar makan bareng, itu nggak tahu teman-temannya. Dan omongan teman-temannya Muhammad itu terbukti karena selama mereka pacaran, Muhammad ini nggak pernah kasih hadiah apapun ke Elana, beda dengan Elana yang sering kasih hadiah sama Muhammad. Kemudian juga waktu Elana mau kenalin Muhammad ke teman-temannya, Muhammad ini selalu nolak dengan banyak alasan. Jadi dia tuh kayak menghindar, kayak apa ya, nggak mau buat hubungan apapun dengan orang-orang di sekitarnya Elana. Entah karena dia memang benar-benar nggak serius atau pokoknya dia tuh nggak menghargai Elana banget gitulah. Kemudian juga waktu Elana di wisuda, Muhammad ini nggak datang, alasannya karena dia sakit. Padahal si Muhammad ini lagi jalan bareng sama teman-temannya. Dan waktu Elana juga teman-temannya Elana tahu tentang hal itu, dan Elana masih bertahan dengan hubungannya dengan Muhammad, teman-temannya Elana kemudian tanya, kamu kenapa sih masih mau berhubungan sama Muhammad? Bagusnya dia itu apa sih? Digituin sama temennya. Tapi ya si Elana masih tetap bertahan di hubungan itu karena ya tahu ya, dia cinta banget gitu kan sama si Muhammad. Kemudian pada musim semi 2004, waktu hari Paskah, Elana pulang ke rumahnya bareng sama Muhammad. Dan di situ lagi-lagi Muhammad bikin sesuatu yang ngebuat orang-orang di sekitar Elana ini nggak suka dan heran gitu, kenapa bisa Elana ini suka sama Muhammad. Karena waktu di acara Paskah, Muhammad ini menghindar gitu loh dari orang tuanya Elana. Dia nggak mau nonton TV bareng, dia nggak mau duduk bareng, nggak mau ngobrol-ngobrol bareng, nggak mau main game bareng. Nah, terus maksudnya dia tuh kesini tuh buat apa coba? Bahkan ayahnya Elana terang-terangan bilang sama Elana, apa sih bagusnya Muhammad? Udah kurus gitu, apa sih? Kamu kenapa bisa suka sama dia gitu loh? Dia tuh nggak ada bagus-bagusnya. Sama bapaknya Elana tuh digituin, tapi ya Elana bodo amat, dia masih cinta gitu sama si Muhammad. Beberapa bulan setelah Elana bawa Muhammad ke rumahnya, Elana kemudian positif hamil. Dan waktu dia bilang sama Muhammad, si Muhammad ini takut. Dia takut karena dua hal. Yang pertama karena Elana berbeda keyakinan dengan dirinya, dan yang kedua dia takut karena Elana ini hamil di luar nikah. Gimana ceritanya, dia bilang sama keluarganya, dia tuh takut sama bapaknya, dia takut diamuk gitu loh sama bapaknya. Tapi ya kemudian Muhammad pilih jalan menikahi Elana karena menurut dia akan lebih berdosa kalau dia nggak menikahi Elana. Akhirnya mereka menikah sesuai keyakinannya Muhammad dan sesuai keyakinannya Elana. Jadi mereka nikah dua kali. Upacaranya tuh dua kali kayak gitu. Kemudian setelah menikah, mereka tinggal di pinggiran Central Park, dan anak pertama mereka lahir pada Januari 2005, seorang bayi perempuan yang kemudian dikasih nama Yasmin. Dan Elana di situ seneng banget karena anaknya si Yasmin itu tuh kayak perpaduan antara dirinya dan dengan diri Muhammad. Jadi dia tuh seneng banget waktu itu dia jadi ibu, dia seneng banget dia punya anak yang mirip sama dirinya dan juga sama Muhammad. Dia tuh seneng banget pokoknya. Tapi itu berbeda sama Muhammad yang dia tuh kelihatannya tuh nggak terlalu suka dan dia tuh nggak terlalu excited gitu loh. Kemudian di satu titik Elana sadar kalau Muhammad juga punya masalah dengan pengendalian emosi karena 3 minggu setelah kelahirannya Yasmin, jadi ceritanya orang tua Muhammad itu datang berkunjung 3 minggu setelah kelahirannya Yasmin, dan di situ posisinya Elana lagi nyusuin Yasmin di kamar atas, dan lihat Elana nggak nyambut orang tuanya di pintu masuk. Di situ Muhammad marah banget. Dia bukan cuma maki-maki Elana, tapi kemudian juga
cekik lehernya Elana, dan di situ kemudian Elana dorong Muhammad, dan entah gimana justru ibunya Muhammad kemudian telepon ibunya Elana dan bilang kalau anakmu baru aja dorong anakku. Hello. Tapi nggak lama kemudian di telepon itu juga kedengeran omongannya Elana ke ibu mertuanya yang bilang kalau aku dorong Mo karena mau cekik aku. Dan gak lama setelahnya, ibunya Elana telepon Elana dan paksa Elana untuk ceritain apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kejadian itu, orang tua Elana tuh takut kalau anaknya ada apa-apa, soalnya kan udah KDRT gitu ya. Gimana sih coba? Istri baru lahiran udah berani dicekik-cekik, terus selanjutnya bakalan gimana gitu kan. Jadi setiap hari orang tuanya Elana pasti telepon Elana untuk pastiin keselamatannya. Dan selain itu, Muhammad ini juga mulutnya tajam, pedes dia mulutnya. Dia sama Elana, waktu Elana baru ngelahirin kan pasti gemuk gitu ya, badannya cewek kalau abis lahiran itu kan pasti berat badannya itu kan naik. Nah di situ Muhammad justru bilang kalau, bukan bilang sih, kayak maki-maki gitu loh, ih kamu gendut banget sih, ih ibu sapi gitu, digituin sama si Muhammad ini. Bahkan Muhammad nggak mau sentuh makanannya Elana kalau Elana masakin dia, dan Muhammad bilang kalau itu adalah sampah atau itu adalah kotoran. Jadi selain dia ngelakuin kekerasan fisik, dia juga ngelakuin kekerasan verbal. Dan aku nggak ngerti kenapa selama waktu itu Elana ini masih bertahan di pernikahannya. Kemudian pada musim semi 2005, Muhammad diterima untuk program PhD untuk teknik biomedis di Duke University. Dan karena Elana ini nggak mau berjauh-jauhan dengan Muhammad, dia juga daftar di Duke University dan akhirnya dia diterima. Jadi nantinya mereka bakal kuliah bareng, mereka bakal lanjutin pendidikannya bareng, dan mereka nggak bakalan LDRan karena si Elana ini bener-bener cinta banget, nggak mau jauh-jauh banget gitu loh sama si Muhammad. Nggak peduli apapun yang udah Muhammad lakuin sama dirinya. Karena mereka sama-sama diterima di Duke University, mereka kemudian berencana untuk pindah pada musim gugur. Tapi pada bulan Mei di musim dingin, Muhammad ngelakuin KDRT yang parah sama Elana, dan akhirnya Elana pergi dari rumah bawa Yasmin. Dan selama Elana kabur, dia tinggal di rumah temennya. Dan gak cuma itu, Elana kemudian laporin Muhammad ke polisi untuk KDRT yang udah Muhammad lakuin sama dirinya. Dan itu keadaannya bibir Elana entah diapain sama Muhammad tapi pecah. Bibirnya Elana tuh pecah. Dan Muhammad sendiri kemudian menghadapi 3 dakwaan. 1 untuk penyerangan terhadap Elana, dan 2 dakwaan karena ancaman yang Muhammad lakukan dapat melukai tubuh Elana dan putri mereka, Yasmin. Jadi saat itu KDRT yang Muhammad lakukan bukan cuma sama Elana tapi juga sama putri mereka. Kemudian kan selama waktu itu Muhammad ini nggak berhenti-berhenti telepon Elana, dia selalu ngehubungin Elana. Dia tanya Elana ada di mana, dia tanya Elana kapan pulang, kayak gitu-gitu. Dan Elana itu kan masih takut, dia nggak mau pulang lah karena dia takut gitu kan. Dan kemudian di saat itu Muhammad bilang sama Elana, ya udah, aku nggak akan tinggal di rumah kita, aku akan tinggal di rumah orang tuaku. Tapi kamu pulang, kata Muhammad gitu. Kamu boleh kok bawa orang tuamu untuk tinggal bareng di rumah kita, nggak apa-apa. Pokoknya kamu pulang gitu. Kalau kamu takut sama aku, ya udah, aku nggak akan tinggal di rumah itu. Aku akan tinggal di rumah orang tuaku, kata Muhammad gitu. Dan Elana luluh, akhirnya dia pulang ke rumahnya. Dan dia di situ tinggal sama orang tuanya. Sementara Muhammad, sesuai dengan ucapannya, dia tinggal bareng sama orang tuanya. Dan untuk tuntutannya Elana, kalau misalkan dirinya benar-benar dipidanakan, dirinya bakal kehilangan semua hal yang udah dirinya raih sampai hari ini. Muhammad ini bakal kehilangan karirnya, hidupnya, keluarganya. Pokoknya dia bakal kehilangan semuanya gitu. Dan dia juga bahkan gak akan pernah bisa ngelanjutin gelar PhD-nya juga. Bahkan mungkin status dokternya bahkan bakal dicabut. Dan karena itu Muhammad ngelakuin apapun untuk berdamai sama Elana. Dia ngerayu Elana, dia manis-manisin Elana, dia baik-baikin Elana, dan itu kemudian ngebuat Elana luluh karena pada 27 Juli Elana mencabut tuntutannya untuk Muhammad. Dan karena itu Muhammad lepas dari bayang-bayang hukum pidana. Dan tahu Elana cabut tuntutannya, teman-temannya ini kayak protes gitu loh, kayak tanya, "Kamu kenapa harus cabut tuntutanmu? Dia udah ngelakuin KDRT sama kamu loh, dan bukan cuma sama kamu tapi juga sama anakmu." Dan kalian tahu nggak jawabannya Elana tuh apa? "Aku nggak mau ngebahayain karirnya Mo." Coba, yang salah siapa? Yang harus mikirin masa depannya pelakunya siapa? Coba. Aku tuh nggak pernah ngerti ya sama orang-orang yang
jadi korban KDRT atau korban toxic relationship dan dia bertahan di hubungan itu. Kalau kamu mau dicintai sama seseorang, kamu harus cinta sama dirimu sendiri. Dan mau dia gak ada cinta-cintanya sama si Elana, dan nggak ngerti kenapa dia masih bertahan di hubungan ini coba. Dan karena mau nggak punya background kriminal apapun, dia kemudian bisa lanjut gelar PhD-nya. Tapi meskipun dia nggak punya sejarah kriminal apapun, mau tetap harus menjalani masa percobaan selama 12 bulan. Kemudian setelah masalah mereka selesai, akhirnya mereka kan tinggal di rumah baru mereka, karena kan mereka sama-sama kuliah di Duke University. Nah, keseharian mereka, tiap pagi mereka bakal bangun sebelum subuh dan kemudian mereka jogging bareng, dan kalau udah waktunya kuliah mereka bakal pergi bareng-bareng, tapi sebelumnya mereka titipin Yasmin ke tempat penitipan anak, baru setelahnya mereka pergi ke kampus mereka masing-masing. Dan sama seperti sebelumnya di Duke University pun Muhammad jadi bintang di antara siswa-siswa lainnya, bukan cuma karena background keluarganya, tapi karena prestasinya dia. Gelar PhD yang biasanya ditempuh dalam waktu 5 tahun, berhasil Muhammad selesaikan dalam waktu 3,5 tahun. Sementara Elana, dia juga nggak kalah ngebanggainnya, karena di antara mahasiswa seangkatannya dia di fakultasnya, dia adalah mahasiswa yang paling unggul dan punya pikiran paling terdepan. Jadi mereka berdua sama-sama pinter, sama-sama berprestasi, tapi sayangnya si Muhammad ini rada-rada. Kemudian pada 5 November 2007, Elana ngelahirin anak keduanya sama Muhammad, seorang perempuan juga, dan namanya adalah Faiza. Dan selama waktu itu, meskipun nggak ada kabar KDRT lagi, tapi menurut orang-orang terdekatnya Elana, hubungan mereka itu aneh. Kenapa nggak aneh coba? Jadi si Elana ini yang bakal jemput Muhammad kemanapun, maksudnya antar jemput Muhammad kemanapun itu si Elana. Dan waktu Elana ditanya, kok kamu sih yang nyetir? Kok kamu sih yang antar jemput Muhammad? Harusnya kan Muhammad yang antar jemput kamu kemana-mana gitu kan. Dan si Elana bilang kalau Muhammad itu nggak suka nyetir. Dan Muhammad ini juga kemudian dikenal sebagai suami yang posesif, karena kalau misalkan Elana pergi keluar bareng sama temennya, si Muhammad ini bakalan telepon, nggak cuma sekali 2 kali, tapi selang beberapa menit dia telepon, dan dia selalu tanya, kamu sama siapa? Kamu ngapain? Coba foto, kayak gitu loh. Kemudian tahun 2009, setelah mereka sama-sama lulus, mereka kembali ke Ottawa dan kerja di rumah sakit Ottawa. Saat itu, mereka juga kemudian mulai aktif di media sosial, dan medsos mereka itu tampilannya foto-foto mereka yang lagi liburan, foto-foto mereka yang lagi ngadain family time bareng, foto-foto mereka yang pokoknya fotonya tuh penuh sama kebahagiaan, penuh sama liburan mereka, penuh sama rasa cinta mereka untuk satu sama lain. Dan gak heran juga kalau kemudian mereka dijuluki sebagai pasangan yang serasi banget, karena mereka sama-sama dokter, mereka sama-sama pinter, dan mereka juga punya anak-anak yang cantik. Tapi sama beberapa temennya, Elana bilang kalau sebenarnya sosmednya itu bukan dia yang pegang, tapi dipegang sama suaminya, yaitu Muhammad. Jadi si Muhammad ini yang ngatur semuanya di medsosnya Elana, dia yang ngatur tentang foto apa yang boleh atau nggak boleh diupload, terus captionnya apa, terus ininya apa kayak gitu. Si Elana ini juga bahkan mulai dikekang untuk temenan sama ini, nggak boleh temenan sama itu gitu loh. Dan nggak cuma sama Elana, Muhammad ini kemudian juga ngatur-ngatur tentang anaknya boleh temenan sama ini, nggak boleh temenan sama itu, dan anaknya tuh nggak boleh main sama anak-anak yang ada di sekitar rumah mereka, karena menurut Muhammad mereka nggak selevel dengan keluarganya. Kemudian tahun 2011, Muhammad pergi ke Calgary untuk selesaiin pendidikannya di bidang spesialis bedah tulang belakang. Dan setelah itu, Elana kemudian tahu kalau di Calgary, Muhammad punya selingkuhan. Jadi si Muhammad ini udah bener-bener nggak ada baik-baiknya, nggak ada bagus-bagusnya, nggak ada apa sih yang dilihat Elana dari dia gitu kan. Dan waktu Elana tahu kalau Muhammad selingkuhin Elana, di situ teman-temannya Elana bilang, kenapa sih kamu nggak lepasin Muhammad? Kenapa kamu masih bertahan dengan pernikahan ini? Dan Elana lagi-lagi jawab, pernikahanku udah terlalu jauh, aku udah berkorban terlalu banyak, aku nggak mau dan aku nggak rela satu orang cewek ngancurin pernikahanku. Karena itu dia kemudian bertahan dengan pernikahannya, dan dia juga berharap kalau Muhammad bakal berubah.
Karena suatu waktu si Elana ini telepon selingkuhannya Muhammad, dan di situ selingkuhannya Muhammad bilang kalau sebenarnya dirinya pengen Muhammad jadi miliknya seutuhnya, tapi Muhammad bilang kalau nggak bisa tinggalin Elana dan juga nggak mau cerai sama Elana. Karena itu Elana tetap bertahan dengan pernikahan mereka dan berharap kalau Muhammad bakal cinta lagi sama dia. Nggak lama setelahnya Muhammad dapat pekerjaannya sebagai ahli bedah di rumah sakit Toronto, dan mereka kemudian pindah ke Toronto dan mereka beli rumah seharga 1,5 juta dolar. Kemudian setelah mereka pindah ke Toronto, Muhammad bilang ke Elana, kenapa kita nggak punya anak lagi? Ada 4 kamar di rumah ini, artinya masih ada 1 kamar kosong. Kenapa kita nggak bikin anak ketiga? Gitu katanya si Muhammad ini. Dan Elana setuju karena dia mikirnya setelah mereka punya anak ketiga, Muhammad ini bakal berubah, dia bakal baik, dia bakal cinta lagi sama dia, dan Elana ini juga berharap kalau anak ketiganya adalah anak laki-laki karena Muhammad pingin punya anak cowok. Gak lama setelahnya, Elana hamil dan pada Oktober 2013 lahirlah anak ketiga mereka berjenis kelamin laki-laki bernama Marius. Setelah kelahirannya Marius, selama 2 tahun ke depan hubungannya mereka ini mulai sedikit lebih baik. Udah nggak ada lagi KDRT, Muhammad bersikap lebih baik sama Elana dan juga anak-anaknya. Saat itu juga anak-anaknya yang cewek, 2 yang cewek itu mulai sekolah dan mereka adalah salah satu siswa berprestasi di sekolahnya. Muhammad ini juga kemudian dijuluki dokter ajaib setelah dirinya berhasil melakukan operasi tulang belakang yang kompleks dan langka. Dan di mata rekan-rekannya yang nggak tahu tentang track recordnya Muhammad, mereka lihat kalau Muhammad ini adalah seorang pria bertanggung jawab, ayah yang baik, kepala keluarga yang sempurna, gitu juga di mata pasien-pasiennya. Karena Muhammad ini deket banget, sayang banget sama pasien-pasiennya yang entah kenapa dia nggak ngelakuin itu sama keluarganya. Pokoknya di mata rekan yang nggak tahu apapun tentang Muhammad dan juga di mata pasiennya, Muhammad ini adalah orang yang sempurna. Kemudian di tahun 2015, Elana menjadi delegasi untuk Ontario Medical Association, dan dari situ entah gimana hubungannya mereka ini kemudian acur lagi. Hubungannya mereka ini kemudian dingin lagi, hubungannya mereka kemudian sedikit berantakan lagi, dan entah kenapa begitu, mungkin karena Muhammad ini nggak suka kalau Elana karirnya melesat, karirnya ada di atasnya dia atau gimana, aku juga nggak ngerti. Pokoknya hubungannya mereka itu lagi-lagi bermasalah dan berantakan setelah karirnya Elana menanjak. Maret 2016, Elana sama Muhammad pergi ke Vermont untuk ski bareng, dan itu cuma mereka berdua. Anak-anaknya dititipin ke orang tuanya Elana, dan selama perjalanan entah gimana mereka berdua ini tengkar karena ngebahas mantannya Muhammad lagi. Dan di situ Elana kemudian cerita sama teman-temannya kalau mereka bukan cuma tengkar, tapi Muhammad kemudian juga cekik dirinya. Dan waktu teman-temannya Elana bilang atau tanya, kenapa kamu nggak ngelaporin ke polisi, kenapa kamu nggak minta tolong sama orang-orang yang ada di sana, dan lagi-lagi jawabannya Elana itu bikin geleng-geleng kepala karena dia jawabnya kalau dia nggak mau, kan itu kan Vermont ada di Amerika. Nah, dia nggak mau atau dia takut kalau seandainya dia minta tolong karena dirinya dicekik oleh seseorang yang bernama Muhammad, apa yang bakalan terjadi. Dan kemudian Elana ini cerita sama temennya kalau dia pengen cerai sama Muhammad karena dia kepikiran tentang perselingkuhan yang Muhammad lakukan. Dan waktu Muhammad tahu tentang niatnya Elana, lagi-lagi dia ini ngerayu Elana. Dia manis-manisin Elana, dia berusaha gimana caranya biar Elana batalin niat untuk bercerai. Dan waktu Elana cerita ke temennya kalau dia sebenarnya pengen cerai sama Muhammad, tapi Muhammad ini kemudian baikin dia, rayu-rayu dia, tapi di sisi lain dirinya itu nggak bisa lupa tentang perselingkuhannya Muhammad. Kemudian temennya Elana nyeletuk, kenapa kamu nggak selingkuh juga? Gitu. Mereka bilang gitu ke Elana. Dan Elana justru nanggepin itu dengan serius karena setelahnya Elana kemudian benar-benar melakukan perselingkuhan dengan seorang dokter juga, dan sayangnya dokter itu udah punya keluarga, dokter itu udah punya istri. Jadi si Elana ini selingkuh sama suami orang. Masih gimana? Kenapa dia nggak nyari orang yang masih single gitu? Padahal rumah tangganya dihancurin. Maksudnya padahal rumah tangganya dihancurin sama orang lain, terus kenapa dia malah hancurin rumah tangganya orang lain? Aku juga nggak ngerti di bagian itu. Dan setelah Elana melakukan perselingkuhan dengan orang itu tuh manis banget gitu sama Elana. Dia memperlakukan Elana dengan baik, dan di situ Elana mulai ingat gimana rasanya disayang, gimana rasanya dicinta, dan di situ mulai tumbuh lagi keinginannya Elana untuk melakukan perceraian. Elana kemudian bilang sama Muhammad, aku pengen cerai, tapi
Tapi aku kasih kamu waktu 3 bulan untuk berubah. Kalau seandainya dalam waktu 3 bulan kamu nggak berubah, kamu nggak jadi lebih baik, aku bakal bener-bener cerai untuk kali ini, kata si Elana gitu. Dan waktu Elana cerita ke ibunya tentang dia kasih waktu 3 bulan untuk Muhammad, ibunya bilang, kenapa kamu harus kasih waktu 3 bulan? Kamu udah kasih waktu selama 12 tahun sama Muhammad untuk berubah, tapi kenyataannya dia nggak pernah berubah. Kamu ngejalanin 12 tahun seperti neraka, terus apa gunanya ngasih kesempatan untuk orang seperti itu? Dan cuma 3 bulan, nggak akan mempan, ibunya bilang gitu. Nggak ada gunanya juga, buat apa gitu kan. Tapi Elana lagi-lagi bilang kalau seenggaknya aku pengen berusaha sampai di titik akhir. Dan kenyataannya, setelah 3 bulan, Muhammad nggak berubah. Dan karena itu, Elana bener-bener pengen cerai sama Muhammad. Setelahnya, Elana kasih surat perceraian ke Muhammad dan disitu Muhammad nggak terima. Dia lagi-lagi ngerayu Elana, tapi sayangnya di situ Elana bertahan dengan keinginannya untuk bercerai. Kemudian tanggal 30 November 2016, Elana teleponan sama ibunya dan dia bilang kalau kali ini dia serius mau cerain Muhammad. Dan di situ ibunya rada sedikit khawatir, kenapa kamu masih tinggal di situ? Mending kamu pulang deh, kata ibunya tuh gitu. Tapi Elana bilang kalau nggak usah khawatir, Muhammad nggak bakal ngelakuin sesuatu yang aneh-aneh. Soalnya dia itu peduli banget sama karirnya. Dia nggak bakal ngelakuin sesuatu yang merugikan karirnya, ngerusak nama baiknya, apalagi nama keluarganya. Jadi mama nggak perlu khawatir, kata si Elana gitu. Kenyataannya, hari itu 30 November 2016 adalah hari terakhir Elana telepon ibunya. 1 Desember, keesokan harinya Elana nggak bisa dihubungin sama ibunya dan awalnya ibunya ngira kalau mungkin Elana lagi sibuk kerja. Kemudian dia telepon siangnya dan masih nggak diangkat, sorenya masih nggak diangkat. Dan kemudian karena khawatir, ibunya hubungin salah satu tetangganya Elana yang juga adalah sahabatnya. Ibunya Elana kemudian minta tolong untuk cek apakah Elana ada di rumah, soalnya Elana nih nggak bisa dihubungin seharian ini gitu. Dan kemudian temennya Elana itu kayak ngintip gitu loh, dia nggak berani ke rumahnya Elana, dia cuma ngintip dari depan dan di situ dia lihat ada mobilnya Elana. Dan kemudian tetangganya itu bilang sama ibunya Elana kalau mobilnya Elana masih ada kok. Dan tetangganya itu kemudian juga bilang kalau seandainya kamu khawatir, mending kamu telepon polisi atau mending kamu kesini, kata tetangganya gitu. Dan ibunya Elana kemudian telepon polisi untuk cek apakah anaknya ada di rumah atau enggak. Dia bilang sama polisi, tolong dong cek rumah anakku, tolong cari anakku, soalnya seharian ini dia itu nggak ketemu, dia nggak bisa dihubungin. Dan malam itu juga kedua orang tua Elana bersama anak Elana yang cowok, karena kan selama waktu itu anaknya Elana yang cowok yang paling kecil itu tinggal di rumah orang tuanya Elana. Dan malam itu mereka kemudian melakukan perjalanan dari Windsor ke Toronto. Orang tua Elana kemudian sampai keesokan harinya jam 5 pagi dan mereka langsung masuk ke rumah anaknya. Mereka kemudian bikin sarapan untuk cucu-cucunya. Nggak lama kemudian, 2 cucu mereka, yaitu Yasmin dengan Faiza, turun ke lantai bawah. Jadi kan kamarnya mereka ada di lantai 2. Dan kemudian setelah dengar kalau neneknya datang, neneknya bikin sarapan, mereka turun dan itu mereka turunnya tuh apa ya, wajahnya tuh nunduk gini loh, kayak susah gitu loh. Dan mereka kemudian duduk di meja makan. Nggak lama setelahnya, Muhammad turun dan langsung bilang sama mertuanya, oh jadi kamu pelakunya yang semalam telepon polisi dan buat polisi periksa rumahku, kata si Muhammad gitu. Dan kemudian ibunya Elana bilang, ya lagian kamu istri hilang bukannya dicari gitu, kata ibunya si Elana ini. Dan Muhammad kemudian bilang semalam Elana pergi bawa koper bareng sama selingkuhannya. Dan di situ ibunya Elana nggak percaya karena menurut dia, Elana itu sayang banget sama Muhammad. Nggak mungkin anaknya selingkuh, walaupun kenyataannya gitu, tapi kan ibunya tuh nggak tahu gitu kan. Kemudian di sore harinya, di Sungai Humber, ada sepasang suami istri yang lihat ada koper di pinggir sungai dan kemudian mereka laporin ke polisi. Nggak lama kemudian, polisi datang dan cek koper tersebut dan koper tersebut punya kartu nama atas nama Dr. Elana Frick Samji. Waktu mereka buka kopernya, mereka kaget karena di dalam koper mereka temuin mayat wanita dalam keadaan yang menyedihkan. Dan karena koper itu punya kartu nama Dr. Elana, mereka kemudian laporin ke orang tuanya Dr. Elana yang udah dari malam sebelumnya laporin tentang hilangnya anak mereka. Orang tua Elana kemudian diminta untuk ngecek apakah benar itu adalah mayat Elana putri mereka atau bukan. Ibunya Elana yang pertama kali lihat, dia shock banget
dia nggak percaya kalau itu adalah anaknya karena kondisi mayat dalam keadaan yang menyedihkan banget. Jadi si mayat itu cuma pakai piyama, dia nggak pakai alas kaki, rambutnya hampir botak, dan itu tuh dipotong berantakan, dipotong serampangan gitu loh. Dan mukanya itu bengap, mukanya itu bengkaknya itu parah banget sampai nggak bisa dikenalin, sama sekali nggak bisa dikenalin. Dan karena itu kemudian ibunya Elana bilang kalau itu bukan anakku gitu. Tapi kemudian waktu bapaknya Elana ngecek, ayahnya Elana ini lihat, di situ dia kemudian bilang sambil nangis kalau iya itu adalah Elana, anakku. Elana sendiri kemudian dinyatakan meninggal karena cekikan di lehernya, pukulan benda tumpul, dan juga sesak nafas. Besoknya, sehari setelah Elana ditemukan, Dr. Mohamed Samji ditangkap untuk kasus pembunuhan istrinya, Dr. Elana Frick Samji. Dan hal paling menyedihkan untuk kasus ini adalah anak pertama Elana dan Mohamed adalah saksi untuk kasus pembunuhan ibunya oleh ayahnya. Yasmin bilang kalau malam itu dia dengar teriakan ibunya, dan di situ dia ketakutan karena itu dia nggak berani ngedeket ke kamar ibunya yang cuma bersebelahan gitu sama kamarnya. Dan karena teriakannya Elana makin kencang, Yasmin sama Faiza kemudian kayak nyembunyiin diri gitu loh. Mereka berdua sama-sama takut kan. Dan nggak lama setelahnya suasana tiba-tiba sepi. Dan Yasmin kemudian ngedeket ke kamar orang tuanya. Di situ dia ngelihat ayahnya, Mohamed, lagi ada di lantai, lagi kayak jongkok gitu loh. Tapi kan misal pintu ada di sini, nah di sini ini ranjang, nah si Mohamed ini ada di sini. Jadi apa yang dilakuin sama Mohamed itu tuh nggak kelihatan sama Yasmin. Dan di situ Yasmin kemudian tanya sama ayahnya, ada apa? Kenapa? Gitu kan. Dan dengar suaranya Yasmin, juga tahu kalau Yasmin ada di dalam kamarnya. Mohamed kemudian bilang sama Yasmin untuk keluar dan jangan masuk lagi atau jangan ngurus-ngurus lagi gitu loh. Dan setelahnya Yasmin nggak pernah dengar suara ibunya lagi, atau dia nggak tahu apa yang kemudian terjadi sama ibunya sampai akhirnya mayat ibunya ditemukan di dalam koper. Dan detail tentang pembunuhan yang Mohamed lakukan sama Elana itu nggak pernah dipublikasikan. Publikasi tentang proses kematiannya Elana cuma sebatas tentang Elana pengen cerai dan Mohamed nggak setuju, dan karena itu Mohamed kemudian bunuh Elana. Mohamed sendiri kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat selama 14 tahun. Dan ketiga orang anaknya kemudian diasuh oleh kedua orang tua Elana di Windsor.